Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di awal tahun 1 Januari sebagaimana kita ada di tahun baru ini. Maka pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 31 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebelumnya mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mengantarkan kami masuk pada tanggal 1 Januari 2026. Awal perjalanan langkah kami, dan perjalanan ini masih cukup jauh dan panjang. Berikanlah kami untuk menikmati firman-Mu yang menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 31 ayat 1 dan ayatnya yang kedua mengatakan kepada kita, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan balah bantuan orang-orang lalim. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan dan kesetiaan membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita ada di 1 Januari 2026, merupakan awal perjalanan kita, dan perjalanan masih cukup jauh dan panjang. Maka dari pembacaan firman Tuhan ini diberikan tema hukuman Tuhan kepada orang lalim. Pemirsa yang diberkati Tuhan, 1 Januari merupakan satu awal kita melangkah masuk di tahun 2026. Orang Kristen kalau ambil bagian di 1 Januari untuk datang menyambut dan meminta berkat Tuhan yang merupakan berkat 1 tahun yang akan ia dapati. Ada berkat 1 tahun, ada berkat tiap hari, ada berkat tiap minggu, ada berkat tiap bulan di akhir bulan, dan ada berkat di akhir tahun. Berarti kelima bagian ini bagi orang Kristen yang tetap setia untuk terlibat di dalam setiap peribadatan, pasti dia tidak akan menjadi orang yang lalim. Karena kalau orang lalim itu orang yang selalu berbuat dalam kejahatan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan juga mereka selalu menunjukkan kehidupan mereka dengan sesama itu tidak akur, selalu ada dalam kejahatan, bahkan juga kehidupan mereka yang bersikap tidak adil, dan hidup mereka yang selalu mengganggu kenyamanan, ketenangan sesama. Dan hidup pribadi mereka juga, mereka merugikan diri mereka karena mereka telah merusak kepribadian mereka dengan setiap perbuatan-perbuatan yang akan membawa mereka itu ada di dalam kebinasaan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita melihat pada Yesaya tampil dan dia telah menegur, dia telah mengatakan kepada umat, bahkan menasihati mereka bahwa celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Mereka tidak datang minta pertolongan kepada Allah, tapi mereka datang kepada manusia, kepada sesama. Mereka mengandalkan penguasa-penguasa dunia untuk yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan juga mereka percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, yang dimana mampu untuk membawa mereka, mengantarkan mereka untuk mendapati sesuatu yang dapat memberikan kepuasan yang hanya sesaat dan sementara di dalam kehidupan mereka. Walaupun jumlah mereka besar, mereka tidak pernah memandang kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak meminta berkat di hadapan Tuhan. Mereka berjalan dengan kekuatan, kehebatan mereka semata. Bahkan kehidupan mereka yang selalu mengandalkan kekuatan dan kehebatan mereka semata, jangan mengharap bahwa hidup mereka itu akan aman-aman saja, baik-baik saja. Ada masa dan waktu yang akan mereka dapati bagi orang-orang lalim ini, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita selalu memandang dan melihat setiap orang yang benar dan setiap orang yang bersalah atau yang berdosa, dan ia akan ada dan berpihak pada orang-orang benar dan orang-orang yang berbaur dosa, yang selalu hidup
terjerumus dengan hal-hal duniawi, Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Dia dapat mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang tidak pernah mengingat Tuhan, orang-orang yang melupakan Tuhan. Dan Allah kita walaupun dalam firman-Nya Ia menjanjikan tentang berkat dan janji dan berkat kepada setiap umat yang percaya kepada Dia, itu bagi yang percaya kepada Dia. Tapi ketika hanya bibir mulut mengatakan kepercayaan, tetapi hati dan seluruh kehidupan tubuh jiwa rohnya itu tidak menunjukkan sikap iman yang sungguh kepada Allah, jangan berharap bahwa akan mendapati janji dan berkat Tuhan. Yang akan didapati adalah kutukan, adalah kesusahan, bahkan kebinasaan, karena Ia akan mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan orang-orang yang berbuat jahat itu. Bahkan Ia akan melawan orang-orang lalim, orang-orang yang membanggakan diri dan menjagokan dirinya dan tidak pernah menghargai kekudusan Allah, bahkan mengingat hari Tuhan yang harus kita menguduskan untuk kita datang dan menyembah, memuji Dia, bahkan kita melakukan setiap perintah-perintahnya. Perjalanan masih cukup jauh dan panjang di tahun 2026 ini. Jadilah umat-umat Tuhan yang hidup benar di hadapan Dia, supaya Tuhan selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menjadi orang-orang lalim, kita menjadi orang-orang yang jahat, jangan berharap kita mendapati berkat abadi. Yang akan kita dapati adalah malapetaka dengan cara tangan Tuhan yang akan Dia turunkan untuk mengadili dan menghukum setiap umat-umat yang sombong dan tinggi hatinya, yang selalu berjalan dengan mengandalkan kekuatan dan kehebatan Ia semata. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan gentar kepada Tuhan, untuk menjalani hidup di tahun 2026 ini, suatu perjalanan yang masih cukup jauh dan panjang. Biarlah kami tetap ada di dalam bimbingan, didikan, arahan Tuhan lewat firman-Mu yang selalu akan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.